Pemirsa, akses Jalan Bener Meriah Aceh yang rusak total pasca banjir bandang dan tanah longsor terus diupayakan untuk segera diperbaiki. Warga terpaksa melintasi sungai dan jembatan darurat dari batang kayu untuk memenuhi kebutuhan. Upaya pemulihan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bener Meriah Aceh terus diupayakan meski terkendala akses ke lokasi. Kondisi jembatan Tenge Besi Kecamatan Gajah Putih Bener Meriah juga masih memprihatinkan. Jalan penghubung warga antar kabupaten masih belum normal. Terdapat lintasan ekstrim di mana warga harus bertaruh nyawa ketika jalan. Kondisi jalan setapak yang licin, tanah berlumpur hingga jembatan darurat dari kayu menjadi pilihan satu-satunya demi beraktivitas dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga mengaku harta benda mereka tak bersisa dan hanya berharap bantuan dari pemerintah. Dan sebagian juga termasuk kebun itu longsor semua. Longsor semua. Kepada Pak Presiden, saya mewakili masyarakat khususnya Kabupaten Bener Meriah untuk Bapak izinkan untuk kami bantuan baik itu beras, pangan ataupun lauk pauk juga obat-obatan juga pakaian. Itu aja harapan kami untuk bisa dikabulkan, dan banyak juga warga kita yang lebih parah daripada kami, yang bahkan termasuk rumah serta kebun juga lainnya kandas semua dia hantam banjir. Situasi ini jelas sangat berisiko terutama bagi anak-anak, lansia serta warga yang membawa barang bawaan, baik dari Bener Meriah ke Biren maupun sebaliknya. Dari Bener Meriah Aceh, Haidir Azhar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan jembatan putus di Bener Meriah Aceh. Tapi akses ekstrim untuk menuju lokasi menjadi hambatan. Sementara warga berharap pasokan bantuan tersedia. Bagaimana perkembangan pemulihan pasca bencana di Bener Meriah saat ini? Sudah bergabung bersama kami Wakil Bupati Bener Meriah Aceh, Armia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Armia. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Aditya Nugroho. Baik, Pak Armia, ini bagaimana upaya pemulihan yang sudah dilakukan pasca bencana di Bener Meriah? Ya, sampai dengan hari ini ada dua akses menuju Bener Meriah. Yang pertama adalah dari Aceh Utara, yaitu disebut dengan Jalan KKA. Hari ini sampai besok kemungkinan ditutup karena pihak provinsi terus berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki jalan-jalan longsor dan memasang jembatan beli di beberapa titik. Sementara itu dari akses menuju Kabupaten Biren, akses kedua juga pihak provinsi sekarang sedang bekerja keras untuk memulihkan beberapa titik longsor dan untuk 2 hari ini juga ditutup total yang hanya bisa dilalui oleh para pejalan kaki. Jadi untuk 2 hari ini Bener Meriah boleh dikatakan masih terisolir secara total. Demikian. Baik. Lalu upaya apa saja yang dilakukan? Apakah ada pengerahan alat berat yang dikerahkan di 2 lokasi yang saat ini ditutup untuk dilakukan perbaikan oleh pemerintah? Ya, beberapa alat berat sudah diturunkan baik dari provinsi maupun dari pusat untuk kedua ruas jalan tersebut. Kemudian 6 kecamatan di dalam Kabupaten Bener Meriah sendiri masih terputus. Beberapa kecamatan hanya bisa dilalui dengan jalan kaki dan ada 3 kecamatan sudah bisa dilalui dengan sepeda motor. Baik, lalu upaya apa saja yang dilakukan untuk mendistribusikan bantuan ke wilayah-wilayah yang aksesnya belum terbuka? Kebetulan kami diberi bantuan oleh Angkatan Udara, 2 helikopter standby berada di Bandar Udara Rembele, dan 2 unit helikopter tersebut setiap hari mengantarkan logistik ke daerah-daerah yang terisolir di 6 kecamatan. Sementara yang tidak terisolir dari ibu kota ada 4 kecamatan ini disuplai melalui darat. Helikopter 2 yang dialokasikan oleh Angkatan Udara di Kabupaten Bener Meriah dibagi 2 juga mensuplai logistik ke Kabupaten Aceh Tengah, dan
Untuk itu sepanjang cuaca baik, helikopter ini sangat berguna, cukup berfungsi untuk mensuplai logistik ke daerah-daerah yang terisolir. Baik, ada 6 kecamatan yang aksesnya hingga kini belum terbuka, kemudian penyaluran bantuan menggunakan helikopter. Ketika sudah sampai di 6 kecamatan ini, pendistribusiannya seperti apa? Ya, di setiap kecamatan yang terisolir dibuatkan beberapa titik drop up helipad, dan ketika helikopter menuju ke sana, Babinsa, kepala desa sudah menunggu di sana. Kemudian logistik itu kemudian dibagi ke desa-desa lainnya, dan helikopter bisa berangkat 6 sampai 8 kali per hari untuk menjangkau desa-desa yang terisolir tersebut. Baik, lalu ada berapa posko pengungsian yang juga disiapkan di Bener Meriah? Pada awalnya titik pengungsian jumlahnya 59, tapi dari hari ke hari kemudian terus menurun, dan pada hari ini titik pengungsian tinggal 43. Umumnya mereka adalah orang-orang yang kehilangan rumah, yang terbawa banjir bandang. Ini masih ada di pengungsian sebanyak 42 titik. Baik. Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan para pengungsi dan juga ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan di sana? Ada 14 di sini, ada fasilitas puskesmas. Saya di antaranya rusak ringan, rusak berat, tapi pelayanan kesehatan untuk masyarakat mudah-mudahan suplai obat juga kita terus drop melalui helikopter ke puskesmas yang terisolir. Dokter-dokter kita kerahkan juga, dibantu oleh tenaga dokter dari Universitas Syekh Kuala dan beberapa universitas, dan itu kita tempatkan di beberapa titik pengungsian maupun puskesmas. Baik. Demikian. Ya, ini kan ada 6 kecamatan yang juga masih belum terbuka aksesnya. Bagaimana dengan infrastruktur seperti misalnya air bersih, kemudian listrik, apakah juga sudah mulai menyala misalnya secara bergantian atau seperti apa? Untuk listrik ini dari 10 kecamatan, 3 kecamatan sudah menyala 100%. Baik. 4 kecamatan menyala sebagian, dan 1 kecamatan lagi masih belum teraliri oleh aliran listrik. Jadi secara umum aliran listrik baru lebih kurang 50%. Demikian, Pak. Sementara untuk air bersih, alhamdulillah kami berada di pegunungan di mana banyak titik-titik mata air bermunculan, dan itu digunakan oleh masyarakat untuk sebagai sumber air bersih. Demikian. Baik. Sementara itu komunikasi juga beberapa daerah sudah mulai bisa terkonek dengan Telkomsel, tapi sebagian besar masih belum bisa terhubung, dan kami menempatkan alat komunikasi Starlink di tiap kecamatan, di mana sebagai sarana untuk berkomunikasi untuk mengabarkan keadaan mereka kepada keluarga di luar daerah mereka. Baik. Begitu. Baik. Pak Armia, ini kan upaya pemulihan masih terus dipercepat oleh pemerintah. Kami juga ingin tahu sebetulnya bagaimana sih perjuangan warga Bener Meriah menghadapi situasi saat ini yang Anda amati dari pantauan di lapangan. Ya, bencana seperti ini memang baru terjadi, puluhan tahun belum pernah terjadi bencana semacam ini, sehingga beberapa masyarakat baik maupun pemerintah juga sedikit agak sulit untuk menghadapinya, karena hampir di seluruh ruas jalan 156 titik jembatan terputus, 81 ruas jalan rusak, dan ini baru terjadi pada saat ini setelah sekian puluh tahun. Dan ini masyarakat yang saya amati adalah mulai lelah, mulai capek, maka transportasi, sarana berhubungan antar kecamatan ini terus kita kebut, dan alhamdulillah kerjasama masyarakat untuk
kembali membuka akses ke tiap-tiap desa. Mereka bekerja sama, bergotong royong untuk membangun kembali komunikasi antar kecamatan di Bener Meriah. Kami memberikan seling, memberikan peralatan, bahan bakar, masyarakat bergotong royong, dan ini yang terjadi. Mudah-mudahan dengan semangat gotong royong ini, keadaan ini bisa cepat dipulihkan. Baik. Semangat gotong royong itu memang betul terasa ya Pak di lapangan, ditujukan oleh warga Bener Meriah sendiri? Betul. Jadi sebagian besar warga bergotong royong untuk membangun jembatan yang terputus dan membuat jembatan-jembatan kecil agar roda 2 bisa lewat, dan kami menyediakan peralatan mengangkut kayu yang mereka butuhkan, menyediakan bahan bakar, termasuk menyediakan seling. Jadi kami dibantu lebih kurang 2.000 meter sudah tiba di Rembele. Sebagian sudah kami distribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk membangun transportasi sementara. Baik. Saat ini apa yang masih sangat dibutuhkan oleh warga Bener Meriah, Pak Wakil Bupati? Ya, jadi karena transportasi darat sangat sulit, masih dilakukan beberapa pesawat Hercules terus-menerus mensuplai bahan logistik ke Bener Meriah melalui Bandara Rembele. Sayangnya jumlah yang disuplai oleh pesawat-pesawat ini jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hari ini setiap desa juga sudah kembali. Setiap desa yang kekurangan logistik kami persilahkan untuk datang bersama kepala desa. Sayangnya jumlah yang dibutuhkan oleh mereka jauh kurang dibandingkan persediaan yang kami miliki karena akses melalui udara yang juga sangat terbatas. Baik, tadi Anda katakan di awal bahwa ini ada 2 pesawat yang diperuntukkan untuk mendistribusikan bantuan di 6 kecamatan. Satu Betul. pesawat ini mampu mengangkat berapa banyak bantuan sebetulnya? Ada satu pesawat, kalau helikopter yang mensuplai ke desa, ada kapasitas yang 500 kilo sampai 1 ton 500 sekali angkut. Tetapi mereka juga menunggu suplai dari luar, baik dari Halim maupun dari Medan, bahan yang akan diangkut oleh helikopter tersebut. Ya. Nah, di samping helikopter juga mensuplai ke daerah terisolir, posko-posko utama juga membutuhkan logistik untuk disuplai ke daerah-daerah yang tidak terisolir, dan jumlah yang bisa diangkut oleh pesawat ini jauh jumlahnya kurang daripada apa yang dibutuhkan. Apalagi yang disuplai oleh pesawat-pesawat ini harus dibagi 2 oleh 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Baik. Pak Armia, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan untuk warga Bener Meriah agar mereka semakin kuat dan menumbuhkan semangat bergotong royong untuk melewati musibah yang terjadi ini? Ya, kami selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap semangat, untuk tetap optimis untuk menghadapi bencana ini. Untuk menghadapi ini dibutuhkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat. Maka mari kita bekerja sama untuk menghadapi musibah ini. Kami akan bekerja keras sesuai dengan apa yang kami bisa, dan kami tetap semangat, kami tetap berusaha untuk kuat membantu masyarakat. Baik, pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat pemulihan bantuan dan warga juga bersama-sama bergotong royong. Kami juga turut memberikan dukungan dan doa untuk warga Bener Meriah. Sekali lagi terima kasih Pak Wakil Bupati Bener Meriah Aceh Armia telah berdialog bersama kami. Jaga kondisi kesehatan dan keselamatan Anda di sana.